Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore. Sore Bapak. Baik, hari ini ada yang nggak masuk? Ada apa? Ada apa? Kenapa tuh nggak boleh bawa saya lulus? Apakah ada lagi yang lain yang belum masuk? Ada Pak. Muhammad Tegar udah masuk Pak. Kenapa dia mau masuk? Ada kasih dia Pak. Ya. Bukan dia harusnya enggak. Tidak masuk. Kan ini nggak kapan saya masuk. Hari ini main-main terus, saya keluar. Baik, kita masuk di materi yaitu rumusan teks proklamasi. Nah, untuk tujuan kali ini pembelajaran adalah bagaimana kalian dapat menjelaskan rumusan teks proklamasi, bagaimana prosesnya. Baik, langsung saja. Jadi mana pertama itu metodenya saya akan menggunakan ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok nantinya di akhir. Untuk langkah-langkahnya saya akan menyampaikan materi dulu, lalu nanti ada tugas kelompok dan di akhir ada kesimpulan bersama. Nah, kita masuk ke latar belakang rumus teks proklamasi itu. Jepang menyerah pada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Jepang ini menyerah pada Sekutu? Itu dari luar. Nah, kalau dari dalamnya ada yang tahu kenapa dia bisa? Jawab, jawab. Dari dalam nggak melatikan. Ada yang bisa bantu yang lain? Iya. Jadi pertanyaannya cuma kalau dari luar kan dia dibom. Nah kalau dia dari dalam apa? Penyebab Jepang itu Apa yo? Ayo. Udah tahu saya Pak. ada yang tahu? Kan kayaknya tahu Pak. Tahu Pak. Betul. Kenapa Pak memang? Nah dia tuh karena tadi dia sudah untuk menyokong perangnya itu sudah nggak salut tuh dari makanan para Pasokannya ya Pak. pasokan. Kasih habis. Nah terus lalu terjadinya fokus of power di Indonesia. Nah di mana ketika Jepang menyerah di situ Jepang mulai berangsur-angsur balik ke negara asalnya, lalu Belanda pun belum masuk ke Indonesia, di mana mengakibatkan disitulah tidak ada penjajah di Kenapa itu? Kenapa dia Pak? Dia sakit. Nah, dia sakit memandang itu. Waduh. Kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok. Baik. Terjadi pada 16 Agustus 1945. Nah, baik, teman-teman ada yang tahu nggak untuk peristiwa Rengas Dengklok sendiri? Penculikan ya Pak. Penanganan. Penanganan Diskusi. Diskusi apa tuh? Pengasingan. Ya, betul sekali untuk jawaban dari Najwa, untuk tanggung Najwa. Baik, kita lanjut ke itu proses perumusan teks proklamasi. Nah, di mana rumusan teks proklamasi itu terjadi pada tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus tuh. Ada yang tahu nggak tanggal 17 Agustus itu dia tepatnya tuh pada pukul berapa dia selesai rumusan teks proklamasi? Pukul berapa selesai yang pertama? Berapa aja 15. Kurang tepat. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya sungguh tepatnya. Bentar ya. Aduh. Ada yang bisa? 6.30 Pak. 6.30.
kurang tepat Rabu. Tadi Yohan duluan yang jawab. Terima kasih Yohan. Nah, untuk lokasinya adalah rumah Taman Maeda. Ada yang tahu nggak lokasi tempatnya, jalannya? Bang. Kurang tepat. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, untuk apa? Kurang tepat. Apa itu Pak? Untuk lokasi jalannya rumah dari Taman Maeda. Tulis nggak Pak? Kurang tepat. Nama jalannya Ciputat. Dia tuh ada di Kota Samarinda juga. Antasari. Nama dia diambil Panjaitan. dia tuh Gatot Subroto. sama gedungnya NU. Orang kaki Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Nah, ada jadi di sini ada 3 tokoh, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Soeharto. Ya. Ada yang tahu nggak perannya mereka ini? Kalian? Kira-kira aja. Dari dalam perumusan teks proklamasi. Soekarno membaca proklamasi. Muhammad Ada nggak? Ada Pak. Apa nih? Muhammad Hatta membaca cinta. Memberikan ide. Ide ya? Iya. Ahmad Soeharto. Apa tuan? Oh, Muhammad Hatta. Muhammad memberikan ide salah Pak. Betul, tapi ada lagi tuh. Menemani Soekarno Hatta. Iya, saya Uti Melik Pak ada. Tidak penting pembacaan. Jadi untuk Muhammad Hatta itu dia tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Penggagas Pak. dia meredaksi tulisan. Ya ini dia bisa loh. Oh iya. Soekarno Soeharto ya. Iya. Memberikan ide Pak. Iya, Ahmad Soeharto juga memberikan ide dalam penulisan teks proklamasi. Menjadi Ahmad dan banyak lagi ya. Pak Sri Rengas Demplok ada yang apa tuh jemput siapa? dengan bola ada. Penemu dia Pak, karena gue muda sama bulan tua Pak. Oke Pak, bukan semuanya ya. Luar biasa semuanya. Luar biasa. Nah, kita masuk saja ke teks proklamasi. Baik, di sebelah kanan ini adalah tulisan asli dari Insinyur Soekarno. Lalu yang sebelah kiri yang telah ditulis oleh siapa? Nah, dari teks kedua ini kalian bisa lihat ada perbedaannya nggak sih? Yang dilihat yang ada Pak. Apa itu satu orang angkat tangan? Pak. Saya bentar. Jadi
Pertama beda waktu Pak. Terus juga yang kiri itu dia tulisan tangan berait. Yang sebelah kanan itu diketik Pak. Kalau beda waktunya beda apa tuh? Beda jam atau beberapa saat hari. Terus yang lain? Waktunya. Tadi dari Ini loh, sikat dan berbeda Pak. Sebelah kanan tulisannya ke atas. Ada dan yang lebih apa itu? Sebelah sini boleh tulisannya bagus bisa dibaca. Oke, kalau dari dalam sini ada nggak perbedaan? Ada sebenarnya, ada dalamnya. Oke, terus ada lagi nggak? Ini Pak tulisan tanggalnya Pak. Iya udah. Tulisan tanggalnya Sudah Pak. sudah berapa? Ini tintanya Pak. itu tanggalnya Pak. Mana beda Pak? Kan wakil-wakil bangsa yang sebelah kiri Pak, yang sebelah kanan sama bangsa Indonesia. Oh yang ini ya? Yes. Iya. Ini sih. Nah, sekarang coba Bapak tanyakan, kenapa bisa beda? Karena yang tulis beda Pak. Ada yang bisa bantu lagi? Karena zaman peperangan Enggak. Di sini wakil-wakil bangsa yang atas sama bangsa Indonesia. Bapak. Kalau aku sih yes yang betul kalau nggak salah. Kalau merasa kemerdekaan itu harus atas nama bangsa Indonesia bukan wakil-wakil bangsa. Oke. Jadi jawaban tepatnya ada dijawab oleh Ajif dari tepuk tangan. Luar biasa akhirnya sobat Sunda. Oke. Nah itu untuk dari tulisannya. Nah mungkin untuk pembaca ada rekamannya saya kirim sudah ke Johan. Johan mungkin bisa ngasih ke teman-teman yang lain. Baik Pak. Mungkin yang enggak ya, jadi yang enggak ada kuasa bisa dengar lihat dari HP temannya yang sebelahnya mungkin. Untuk sementara boleh karena Aroma, aku sekolah. kalau untuk buka yang lain memang nggak boleh. Mana ya Pak? Banyak sedikit. Ada sekian saya Pak. Ada nggak ya? Nah, baik. Nah kalau sudah kalian bisa dengarkan ya pembacaan teks proklamasinya. Jadi kalian bisa lihat juga di depan ini kan yang tulisannya. Apakah di situ ada perbedaan atau tidak? Siapa itu bukan yang lain? Maaf. Dan buka yang lain ya. Dengarkan baik-baik nanti saya tanya. Di dalam pembacanya sama di teks itu ada yang berbeda. Dengarkan itu dikirim oleh Johan. Sudah. Oke. Nah, di dalam video itu kalian ada menemukan perbedaannya nggak sama dengan tulisan teks? Sedikit sama. Ada yang beda sih, yang di teks sini ya. Teks yang telah diketik. Apa? Bisa boleh. Ada yang memperhatikan nggak bedanya? Nah, di sini yang teks yang sudah diketik sama yang di apa suara dari Soekarno menyatakan
Bagian itu kan menyatakan. Apa Pak bedanya Pak? Nah, itu kan ada logat-logat Jawanya ya. Jadi sebenarnya clue-nya ada di Tanggal Pak. clue-nya itu ada di detik 38. Waduh, bapaknya hafal sekali, masya Allah, tabarakallah. Jakarta Pak. Jakarta. Di sini kan ada Jakarta. 38 ini Pak. Harinya Pak. Itu hari bulan tahunnya tanggal berapa Pak? 17 Agustus ya. Tempo Pak. Tempo yang Itu Pak. Iya Pak, tidak apa-apa. Tidak ada ketemu ya. Iya Pak. Enggak ketemu Pak. Jadi jawabannya di sini untuk teksnya tadi betul ya, konteks awalnya adalah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, lalu perubahan penanggalan tuh yang ditulis adalah 17/805 dibaca menjadi 17/845. Nah, kan coba didengarkan lagi di menit tadi 038 dan Ya Pak, oke. ayo tadi bapak bilang kan dengarkan dulu baik-baik, jangan nanti dikasih dulu tuh 038 Ica. menitnya. Oke. Mana Pak? Nah, ada yang tahu nggak kenapa tulisannya 05 lalu Soekarno membacanya 1945. Yang itu penanggalan Jepang Pak. Penanggalan Jepang. Nah, ada yang tahu nggak dua di depannya? Ada Pak. Kan dia palingnya 1945, kalau Jepang kalau nanti 05. Ya, depannya kenapa? Kan kalau dibacanya kan 1945 nih. Satu Pak, 1-0. Nggak mungkin dong. Ya, yang bisa bantu ya. Enggak tahu Pak. Berapa sih? Pak Iso Pak. Raisa Pak, Raisa menjawab. Kita di kafe kubur deh. Tadi yang jawab Jepang siapa tadi? Nazwa kan? Ya, yang Jepang ada tanggal itu Jepang. Nah, ada yang tahu nggak nama penanggalan Jepang yang? Ada yang bisa bantu? Ada di kampung Sipadi, ada di kampung mana ini? Ada Pak Sipadi. Ini Pak, Iwon Pak, iya. Adik tadi kalau 2605. 1605. Yes. yes betul. Untuk jelas. Kalender hoki atau Jimmy. Jiwon. Salam untuk Nadia. Ya tahu nggak alasannya kenapa tadi? Kenapa tuh Pak? Kenapa yang dipakai malah di dalam tulisannya malah digunakan ada penanggalan Jepang tuh, bukan penanggalan Masehi. Doktrin Jepang Pak. Ada pengaruh Jepang. Ada yang lain? Baik ya. Untuk jawabannya untuk Nazwa meluruskan sedikit. Jadi kenapa dipakai itu karena tadi di pertama tempatnya di Laksamana Medan di dia ada dapat sendiri, ini adalah tentara Jepang, dan untuk agar tidak terjadinya konflik maka kita tetap menggunakan penanggalan Jepang. Nah, baik di sini kita ada tugas kelompok. Nah, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada sih kayaknya. Cowok sih Pak. Bagaimana yang sebelah kanan? Pak Andi sakit Pak, Andi sakit. Apa? Andi dulu. Sepakat mau berkat. Ani sakit. Iya Pak. Bukan. Rumah sakit suntik. Oke. Nah, jadi di sini nanti ada tugas yaitu petunjuk
jawabannya diskusikan jawaban dengan anggota kelompok 10 menit paling lambat ya, 10 menit. Lalu jawaban itu secara singkat saja. Lalu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, di situ saya langsung saja bagi 4 kelompok ya, satu derek. Ya, One and only. ini kertasnya ya. Langsung jawab saja, nggak usah nulis soal. Ya, jadi 1 sampai 4 nanti bisa aja dibagi kayak 2 yang depan, 2 yang belakang. Jadi teman-teman bagian tugas. Kasih waktu 10 menit paling lambat ya. Ica duluan Pak. Jadi jarum panjangnya mau ke setengah 7, 12 Pak. jarum panjangnya setengah. Jadi jarum panjangnya ya, bukan jarum pendeknya ya. Baik, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang nggak tahu silakan ditanyakan. Siap Bapak. Nggak usah langsung aja. Nggak usah langsung aja jawabannya. Jadi ingatin ya anak-anak untuk soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya aja dan jawabannya cukup singkat saja. Singkat saja. Ayo yang kelompok yang lain lagi meninggalkan, tinggal fokus. Itu dari kelompok 1 tuh dia sudah bilang Pak yang jujur Pak. Wah hebat kelompok 1 hebat. Ya, Keren. Kamu keren. Hebat. Itu kenapa merekam itu? Ayo dikerjakan ya anak-anak. Pakok. Dan di sini sesuatu kelompok sebelahnya terganggu tuh ya. Dua Hebat kelompok lain. 1, 2, 3. Keren. Udah 3 tahun. Bapak tambah berapa sih? Di bawah. Orang ini lagi mikrotinci. Ada yang sudah selesai? Orang ini lagi mikrotinci di rekam kamu gitu. Iya, bukan aku ngomong. Ada yang sudah selesai belum? Belum Pak. Semua udah? Sudah Pak. Baik, Kak, kelompok 4 dan 3 sudah selesai. Kelompok 2 sama 1 gimana? Pak akan main domeng Pak. Ayo. Suruh kalian berdepan aja nyanyi. Sudah semua ya? Yang baik, silakan yang sudah maju, yang sudah selesai bisa perwakilannya maju.
Berdua nggak Pak? Boleh 2 orang ya. Kalau yang berani boleh 2 orang. 8 orang bisa nggak Pak? Sini aku yang maju. Ini. Ayo. Saya kelompok 4 siapa yang Belajar kami di Ayo. Ayo maju. Ayo 2 orang. satu masing-masing Pak. Kau bisa tahu. Jangan ribut ya, berarti ya. Iya. Oke, kelompok 1 bacakan jawabannya saja. 1. Agar tidak menarik perhatian tentara Jepang. Kelompok yang lain dengarkan ya, karena Siap, nanti siap. langsung dicek tuh jawabannya. Apakah yang Kecil sini. Silakan. 1. Agar tidak menarik perhatian tentara Jepang dan selanjutnya menggagalkan rencana proklamasi bangsa Indonesia. 2. Awalnya Bagaimana yang lain? sama Pak. Lanjut nomor 2, kelompok 2 yang baca. Ya. Siap. Agar kalimat proklamasi lebih jelas, singkat, dan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana kelompok yang lain? Cocok. Sama Pak. Oke, Satu, yes. Nah, kita lanjut ke kelompok 3, dibacakan nomor 3. Yang ketiga, untuk mencapai kemerdekaan, pernyataan tentang bebas untuk menentukan nasib sendiri serta lahirnya negara baru yang berdaulat. Oke, bagaimana kelompok? Aman ya. Lanjut ke kelompok terakhir. Berarti siapa Mahmud? Mahmud. Karena Allah punya teman berbagai pemikiran dan mendapatkan persetujuan bersama guna menghindari perpecahan. Oke, baik. Nah, jawabannya bagaimana? Sama. Pak. Sama. Oh, tadi Nah, baik. Kelompok 1, 2, 3 silakan duduk. Kelompok 4 enggak usah duduk. Yes. Nah, baik. Karena kalian bertiga mulai tadi ribut, maka kalian bertiga yang menyimpulkan materi dari awal hingga Pak request kalau ada teks proklamasi. Ambil jolik kicau Pak. simpulkan materi kita ini. Simpulkan ya. Kan jangan dulu. Oh, singkatnya gini Pak. Jepang kena bom, Indonesia bisa merdeka. Ada yang mau nambahkan nggak? Mereka ya Pak. Yes. Dalam teks proklamasi terdapat redaksi kata beberapa kata dari beberapa tokoh yang diberikan masukan-masukan. Dan akhirnya final teksnya itu bukan teks yang sudah dibuat dari Soekarno. Coba baca Pak. Oke, Benar-benar gimana? Kalau kelompok 1 sih yes. Oke. Nanti saya tambahkan lagi, silakan tutup. Habis. Oke. Nah, jadi kesimpulannya di mana teks proklamasi itu dibuat dengan beberapa kali ada perubahan. Begitu juga kita ambil aja contoh di mana ketika kita akan mengecat guru kita atau dosen kita, maka ada beberapa kalimat yang akan kita rubah lalu kita kirim. Itulah di mana kalimat-kalimat itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.